Himatek! Jaya Himatek! Selamat datang di HiPod, Himatek Podcast. Apa kabar, Rek? Gimana UASnya? Lancar kan? Ya, semoga UAS yang udah berlalu bisa dapetin hasil yang memuaskan ya. Dan juga untuk sisa seminggu ke depan bisa lebih dimaksimalkan. Baik, untuk menghibur teman-teman yang lagi suntuk mikirin UAS, kami di sini akan menemani kalian berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat keren pastinya. Untuk podcast kali ini akan dibawakan 3 caster. Pertama, saya sendiri. Perkenalkan, saya Nadia Ramadhani Arke, Teknik Kimia Angkatan 2020, Paralel B. Halo, aku Laili Amareta dari Teknik Kimia Angkatan 2020, Paralel C. Oke, malam guys. Perkenalkan, nama saya Torik Amir dari Angkatan 16, Paralel D. Di episode kedua ini, kita bakalan bahas tentang Himatek itu sendiri dan seluk-beluknya bersama kahima kita, yaitu Mas Irza. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, luar biasa. Masnya kayaknya lagi good mood gitu ya, udah sempro. Selamat ya, Mas, udah bisa memulai risetnya. Ya, alhamdulillah, makasih. Oke, sebelum kita bahas tentang Himatek itu sendiri, kita juga harus kenal terlebih dahulu dengan ketua himpunannya, ya kan? Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Fizal. Saya dari Angkatan 2018, sama angkatannya seperti Mas Torik, tapi saya dari Paralel C. Alhamdulillahnya tahun ini saya diamanai sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik kimia periode 2020-2021. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Boleh diceritain dong Mas, awal join di Himatek ini menjabat sebagai apa? Karena nggak mungkin dong ya tiba-tiba langsung jadi kahima. Iya sih, pastinya. Jadi di tahun pertama ketika saya masuk di Teknik Kimia UPN ya, tahun pertama saya daftar di himpunan itu menjadi PLM, Badan Legislatif Mahasiswa di periode 2019-2020. Itu di zaman kahimanya Mas Reno Sastra dari Angkatan 17. Terus setelah 1 tahun di PLM, kemudian di tahun kedua saya diamanai menjadi Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa periode 2019-2020. Itu di zaman kahimanya Mas Hari Sululung, itu juga dari Angkatan 2017. Dan di tahun ketiga ini, ketika saya menjabat tahun ini ya, menjabat jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia, alhamdulillahnya. Nah, setelah 2 tahun nih, udah masuk ke Himatek, apa sih yang bikin Mas Irza termotivasi untuk mencalonkan diri sebagai kahima? Motivasi kenapa saya mencalonkan diri menjadi kahima, saya ini sebenarnya orangnya suka tentang tantangan ya. Jadi saya menganggap menjadi seorang kahima itu menjadi tantangan baru bagi saya, dan motivasi terbesar pasti inginlah mengabdikan diri ke Himatek, karena ya kebetulan saya di Angkatan 2018 ini di tahun terakhir saya berkesempatan untuk berkontribusi lah jadi di Himatek. Jadi saya ingin memaksimalkan apa sih yang bisa saya berikan di tahun terakhir saya menjadi keluarga Himatek ini. Ya, saya mengabdikan diri saya menjadi ketua himpunan dan juga men-challenge diri saya sendiri untuk ya pastinya memimpin teman-teman Himatek di tahun ini menjadi lebih baik. Setelah terpilih nih jadi kahima, apa sih yang Mas Irza rasain? Senangkah, bangga, atau gimana nih Mas? Pasti yang pertama senang, kemudian bangga itu juga pasti. Karena apa? Di sini saya merasa ini suatu kehormatan bagi saya. Kehormatan bagi saya diamanai menjadi ketua himpunan di periode ini, karena di sini saya bisa ibaratnya berkontribusi terus lebih
banyak lagi belajar tentang apa itu organisasi dan apa itu tentang kepemimpinan, terutama di tahun ini, karena sebelumnya di tahun sebelumnya saya menjadi ketua departemen itu hanya memimpin mungkin 10 sampai 14 kala aja ya. Jadi kemudian di tahun ini menjadi ketua himpunan itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi memimpin teman-teman dari 6 departemen, lebih banyak lagi masanya yang saya pimpin. Jadi saya pasti merasa bangga karena di sini saya ikut serta dalam proses teman-teman di sini menjadi mengasah soft skill-nya, menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya merasa sangat bangga bisa berkontribusi dalam pengembangan diri teman-teman, terutama anggota Himatek di tahun ini. Oke, ngomong-ngomong soal Kahima nih, ngomong-ngomong soal pemimpin. Nah, yang saya tahu, kalau jadi pemimpin itu pasti memiliki ciri khas atau gaya kepemimpinan sendiri. Nah, kalau menurut Mas Irza sendiri, gaya kepemimpinan Mas Irza ini tipe yang seperti apa ya? Kalau berbicara mengenai tipe kepemimpinan ya, setahu saya, tipe kepemimpinan itu banyak ya. Ada yang paternalistik, ada yang karismatik, ada yang otoriter, ada yang demokratis, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibilang tipe kepemimpinan, saya itu cenderung, menurut saya pribadi, nggak ada pemimpin yang ideal. Dalam artian, nggak ada yang lebih baik tipe ini daripada tipe itu, dan lain sebagainya. Tapi di sini, pemimpin menurut saya adalah orang yang bisa mengkombin dari semua tipe kepemimpinan itu yang seperti apa. Jadi terkadang ada suatu hal yang pasti di tipe-tipe masing-masing, entah demokratis atau kreatif dan lain sebagainya, itu ada plus minusnya. Jadi menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ketika bisa mengkombin semua tipe-tipe kepemimpinan itu, baik diambil nilai positifnya dan kita kembangkan menjadi diri kita sebagaimana mestinya sebagai pemimpin yang lebih baik ke depannya. Jadi menurut saya nggak bisa bilang saya cenderung ke sini, saya cenderung ke situ, tapi saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan apa? Dengan banyak tipe kepemimpinan itu saya ambil, saya combine lah semuanya, jadi agar dapat nantinya saya memimpin Himatek ini ke depannya pasti lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kayak kepemimpinannya Mas Irza ini komen dari semua tipe-tipe ya Mas? Nah, apakah Mas Irza ini memiliki prinsip atau pedoman dalam memimpin, kayak misalkan nih Pak Wisnu Utama dengan jargonnya zero mistake, atau Pak Presiden kita Jokowi yang jargonnya kerja. Nah, apakah Mas Irza ini punya jargon atau pedoman sendiri? Jargon atau pedoman ya, kalau dari Pak Jokowi tentang kerjanya, Pak Wisnu Tama tentang zero mistake, kalau saya sih lebih mengedepankan tentang apa itu respect. Nah, jadi saya itu di tahun ini mengambil nilai dasar organisasi mengenai 3R, yaitu respect to time, respect to people, dan respect to system. Jadi saya lebih kalau dibilang pedoman, saya lebih mengedepankan bagaimana kita memunculkan rasa respect kepada sistem yang ada di Himatek, kepada orang yang ada di Himatek, dan juga kepada time atau waktunya yang ada di Himatek. Jadi ketika nantinya kita bisa respect terhadap 3 hal tersebut, pasti kita dalam bekerja, dalam berorganisasi pasti lebih nyaman. Karena ketika kita mengedepankan rasa saling menghormati atau respect itu, kita tidak akan pernah merasa lebih baik dari rekan kita, lebih baik dari orang lain, tapi memunculkan rasa-rasa ibaratnya penasaran untuk menjadi lebih baik terus ke depannya. Jadi ketika kita sudah respect kepada orang, respect to people, ibaratnya respect to each other lah. Nah, nanti ke depannya kita
bisa mengedepankan rasa itu untuk dalam bekerja. Kita bisa menghormati teman kita dalam bekerja atau rekan kerja kita bisa menghormati sistem kita dalam bekerja, dan kita bisa menghormati waktunya kita dalam bekerja. Jadi orang yang di dalam sistem itu menghormati waktu yang ada di sistem itu, dan sistem itu sendiri kita hormati. Jadi pembagian kapan kita waktunya untuk organisasi, kapan kita waktunya untuk diri sendiri, nah, itu saling menghormati dan tidak menjadi saling tumpang tindih lah. Jadi tadi barusan ngomongin mengenai respect. 3R dari 3R. Nah, tadi kan juga sempat nyinggung Himatek juga. Nah, dari Mas Irza sendiri ini Himatek itu apa sih, Mas? Dari sudut pandangnya Mas Irza? Himatek sendiri dari sudut pandang saya, Himatek mungkin secara harfiah itu adalah wadah bagi mahasiswa teknik kimia untuk mengembangkan soft skill-nya masing-masing ya, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Tapi kalau dari saya pribadi menganggap Himatek ini menjadi sebuah rumah saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari awal saya masuk teknik kimia, saya sudah langsung disambut dengan para pengurus Himatek dan dibantu ya. Kalau dulu saya sempat dibantu perihal UKT sih dulu. Jadi dari situlah saya merasa disinilah munculnya rasa kekeluargaan di Himatek kayak gitu. Jadi ketika saya merasa disambut dengan baik, di treatment dengan baik, saya merasa nyaman dan saya muncul rasa ingin berkontribusi. Ibaratnya saling timbal balik lah, hubungan timbal balik. Jadi apa yang bisa saya berikan ke Himatek, sebagaimana Himatek memberikan itu kepada saya. Jadi kenapa saya nyebut Himatek itu menjadi rumah untuk saya untuk belajar, rumah saya untuk pulang, dan rumah saya untuk bisa berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi jadikan Himatek sebagai rumahnya. Nah, di Himatek sendiri itu struktur organisasinya itu seperti apa sih, Mas Irza? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Kalau struktur organisasi Himatek ya, jadi di Himatek sendiri itu ada 2 badan koordinasi. Ada yang namanya BEJ atau Badan Eksekutif Jurusan, kemudian ada BLM, Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan. Jadi kedua badan ini bukan badan yang berdiri sendiri ya. Jadi kedua badan ini saling berkoordinasi. Jadi kalau di garis strukturnya itu garis putus-putus atau garis koordinasi lah antara kedua badan ini. Nah, untuk di BLM sendiri, ya alhamdulillahnya saya juga pernah merasakan di BLM dan juga pernah merasakan di BEJ. Jadi untuk di BLM sendiri, itu untuk struktur organisasinya yang pertama paling atas pasti ada ketua BLM ya. Kemudian dibantu sama wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Kalau wakil ketua 1 itu mengurusi tentang administratif atau bisa kita sering sebut sama sekretaris lah, bagian kesekretariatan. Kemudian di wakil ketua 2 itu mengenai tentang keuangan atau bendahara lah gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada komisi-komisi, ada 4 komisi. Di komisi pertama itu ada komisi yang menangani tentang PPIM, pengembangan pemberdayaan intelektual mahasiswa, kalau nggak salah itu pengertiannya. Jadi di komisi 1 itu menangani 3 departemen, ada Litbang, ada PSDM, dan juga ada Humas. Jadi kalau teman-teman Humas di sini ini masuk ke komisi 1 sebagai komisi pengembangan pemberdayaan intelektual mahasiswa. Kemudian di komisi 2 ada seni olahraga. Kemudian di komisi 3 ada dana dan usaha. Itu menangani tentang kewirausahaan, departemen kewirausahaan kalau di BEJ. Kemudian di komisi 4 itu ada
Advokesma. Jadi ada Departemen HAM di Komisi 4 kayak gitu. Terus di BEJ pasti ada ketua BEJ, saya sendiri sekarang yang menjabat. Kemudian ada sekretaris umum ya. Kemudian ada bendahara umum. Nah, nanti sekretaris umum dari BEJ ini itu berkoordinasinya langsung ke wakil ketua 1 yang tadi saya sebutkan. Kemudian di wakil ketua 2 itu yang tadi mengenai bendahara, di BEJ ada bendahara umum yang langsung berkoordinasi sama wakil ketua 2. Kemudian di tahun saya itu ada 6 departemen, ada PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, kemudian ada Litbang, pendidikan pengembangan, dan juga ada Humas, kemudian ada KWU, kewirausahaan, ada seni olahraga, dan juga ada HAL. Nah, tadi untuk garis koordinasinya per komisi tadi sudah saya jelaskan mengenai strukturnya. Mungkin itu saja sih sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai strukturnya. Oke, jadi tadi udah jelasin sama Mas Irza, ada PLM, ada PEJ. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu gitu loh, maksudnya PLM ini fungsinya apa, legislatif itu fungsinya apa, PEJ sebagai eksekutif itu fungsinya apa. Jadi nggak, ternyata saya baru tahu himpunan itu seperti ini, Himatek seperti ini. Jadi yang belum tahu nih dikasih tahu apa itu struktur organisasi dari Mas Irza itu sendiri. Boleh nambahin dikit ya? Boleh, silakan. Oke. Nah, jadi biar nggak rancu ya, kenapa kok ada 2 badan sih Mas di Himatek ini? Jadi seperti kita ketahui ya, kita study of government aja. Jadi di pemerintahan ada MPR, DPR itu menangani perihal legislatif atau entah itu aturan atau itu ada RT dan lain sebagainya. Nah, kita adopsi atau kita implementasikan di Himatek itu menjadi suatu badan yang namanya PLM itu tadi. Nah, kalau di pemerintahan itu ada yang eksekutif, pasti lulus SMP semua kan ini ya, lulus SMP. Pas di SMP itu diajari tentang ada badan eksekutif, itu mengenai pemerintahan, kemudian yudikatif dan legislatif, kayak gitu. Jadi kita implementasikan di bagian eksekutifnya itu yaitu BEJ itu tadi, badan eksekutif jurusan yang lebih banyak. Kalau proker itu ada di BEJ, jadi yang mengeksekusi prokernya, yang mengojek prokernya itu ada di BEJ sebagai eksekutif, sebagai eksekutor. Kemudian sebagai legislatornya atau legislatifnya itu di BEJ di PLM menangani perihal aturan-aturan dasar, aturan rumah tangga yang ada di Himatek itu larinya ke PLM. Jadi biar nggak rancu, kenapa ada 2 badan? Jadi ada yang lebih fokus ke aturan sebagai legislator dan ada yang lebih ke eksekutor atau eksekutifnya itu yang mengeksekusi tentang proker-proker yang ada di Himatek itu di BEJ kayak gitu. Oke, jadi diperjelas lagi sama Mas Irza apa fungsi dari PLM sendiri, apa fungsi dari PEJ itu sendiri. Nah, dari tadi kan kita ngomongin masalah hubungan antara himpunan sama mahasiswanya. Nah, sekarang seberapa penting sih himpunan itu dalam lingkup jurusan itu, Mas Irza? Himpunan seberapa penting di lingkup jurusan ya pasti penting banget lah. Kenapa? Karena saya bilang gitu, sebagai tangan panjang lah, maksudnya kok tangan panjang? Perpanjangan. Ya, kepanjangan tangan. Sorry. Nyolong lah ini tangan panjang. Oke. Kepanjangan tangan dari pihak struktural di jurusan. Jadi kalau ya di perihal akademik ya, masalah akademis itu tentang pengajaran dan lain sebagainya itu ada di struktural di jurusan. Kemudian untuk pengembangan soft skill-nya itu kita himpun di Himatek ini. Nah, kenapa tadi saya di awal tadi saya sebut Himatek ini sebagai wadah pengembangan soft skill bagi mahasiswa teknik kimia. Nah, disitulah peranan kita
peranan kita sebagai himpunan yang menghimpun orang-orang yang ada di teknik kimia, bukan hanya pengurus ya, bukan hanya pengurus, tapi kita juga menghimpun seluruhnya, semuanya, semua elemen yang ada di teknik kimia, jurusan teknik kimia, terutama mahasiswanya. Jadi seberapa penting, pasti penting, karena itu tadi kita di sini sebagai wadah pengembangan soft skill dan juga kepanjangan tangan dari pihak struktural untuk lebih mengembangkan lagi mahasiswa teknik kimia dalam bidang soft skill ataupun akademiknya. Mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi dengan kita menghimpun di himpunan teknik kimia. Oke. Nah, sekarang dari saya pribadi ingin lebih kenal lagi dengan himpunan atau himatek dari Mas Ida sendiri. Biasanya ini kan kabinet-kabinetnya ada namanya. Nah, dari Mas Ida sendiri, nama kabinet Mas Ida ini apa sih? Nama kabinet di tahun ini itu arah pembaruan. Kenapa saya ambil nama mengenai arah pembaruan? Jadi kita bedah satu-satu ya, kita telah satu-satu mengenai pertama tentang arah. Nah, kenapa saya ambil arah? Di sini maksud atau artinya dari arah itu adalah tujuan atau maksud dari berdirinya organisasi itu seperti apa. Kayak gitu. Kemudian pembaruan. Kenapa saya ambil pembaruan? Di sini kita sebagai organisasi itu bukan organisasi yang berjalan secara statis, tapi melainkan berjalannya secara dinamis. Jadi selayaknya sistem pasti perlu adanya pembaruan seperti ya kita bisa analogikan sistem Android lah kayak gitu. Jadi di setiap pengembangan zaman itu pasti membutuhkan pembaruan yang secara kontinu. Jadi tadi saya sempat singgung mengapa organisasi ini bukan sebagai organisasi statis tapi dinamis. Jadi di dalam organisasi itu kita melakukan semua elemen, kita melakukan pembaruan, entah itu pembaruan mengenai proker, pembaruan tentang kinerjanya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa lebih memaksimalkan lagi potensi-potensi yang ada di mahasiswa jurusan teknik kimia ini, dan juga tidak lupa tentang arahnya kita sebagai organisasi itu, tujuan atau maksud organisasinya seperti apa. Jadi ada pedoman dasar dan ada pengembangannya kayak gitu. Baik, jadi maksud dari arah pembaruan tadi kan gimana elemen-elemen semua itu dibarui, mulai dari worker, staff dan sebagainya, dan tidak lupa untuk tujuannya sudah tercapai. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya semenarik itu kok ikut himpunan, apalagi himatek. Nah, buat bapak-bapak nanti dari Mas Ida sendiri ini, kalau ada maba sendiri, syarat apa sih yang diperlukan untuk masuk himpunan ini di himatek? Sampai syarat untuk menjadi anggota himatek, untuk menjadi pengurus himatek ya. Syarat yang paling utama pasti yang pertama harus menjadi kader himatek. Nah, jadi kan selama selama menjadi mahasiswa baru ya, maba itu kan ada namanya serangkaian pekaderan. Nah, tujuannya itu untuk menjadikan mahasiswa baru ini menjadi kadernya himatek. Jadi syarat paling pertama atau syarat utamanya itu menjadi kader himatek dulu. Kemudian untuk syarat-syarat khususnya itu nantinya tergantung sama KHIMA Wakahima di periode tersebut. Mau nanti syarat khususnya misal di Humas ini nanti harus mempunyai skill mengedit atau dan sebagainya. Itu tergantung sama KHIMA dan Wakahima di periode tersebut. Tapi syarat paling utamanya itu menjadi kader himatek dulu. Itu kalau dari saya. Oke, jadi dari Mas Ida sudah dijelasin nih apa syarat tadi kader dulu. Nah, jadi bagi mahasiswa baru bisa itu catat apa syarat menjadi himpunan. Nah, dan dari teman-teman sendiri ini udah buka Q&A box di Instagram. Udah ada banyak pertanyaan masuk. Nah,
sebelumnya saya tanya nih, sudah siap belum untuk pertanyaan dari teman-teman keluarga sendiri? Oh, menarik ini. Pertanyaan dari warga biasanya unpredictable. Oke, unpredictable. Baik, Ya, siap-siap. oke. Pertanyaan pertama, pertanyaannya masih dasar nih, standar. Motivasi sampean aktif organisasi itu apa Mas? Gitu katanya. Wow, standar banget ya ini. Motivasi. Tadi sempat di awal kita sudah bahas ya mengenai motivasi kenapa menjadi KIMA. Sebenarnya sama sih. Kalau alasan klasik kenapa ikut organisasi, pasti pertama ya, itu menambah relasi, kemudian menambah soft skill. Kalau anak zaman sekarang itu mengisi waktu luang atau mengisi waktu gabutnya, kayak gitu. Kalau dari saya kenapa ikut organisasi dan pentingnya ikut organisasi, di organisasi sendiri tuh banyak hal yang bisa kalian dapatkan lah mengenai entah itu soft skill kalian bisa kalian kembangkan atau kadang kepribadian kalian itu bisa ibaratnya berubah ketika kalian memasuki organisasi. Jadi kalau for your information aja nih, saya dulu tuh orangnya sedikit introvert. Jadi saya itu dulu cenderung cuek tentang sosial lah, baik itu lingkungan saya dan lain sebagainya. Terus public speaking saya dulu juga masih sangat kurang banget. Bahkan sampai sekarang juga saya menilai public speaking saya nggak gitu bagus-bagus amat sih. Nah, dari situlah kenapa pentingnya organisasi. Di situ kalian melatih diri kalian untuk menjadi yang lebih baik lah, versi diri kalian yang versi lebih baiknya. Nah, jadi di situ dan juga nantinya pasti menambah relasi itu pasti, kenal dengan banyak orang itu pasti. Terus ya masih banyak hal lagi yang bisa kalian kembangkan ketika nantinya masuk ke organisasi. Itu sih. Oke, tapi motivasi cari jodoh enggak ya Mas Indra ya? Bukan ya? Kalau motivasi cari jodoh bukan motivasi cari jodoh. Itu bukan motivasi tapi bonus itu. Oh, jadi bonus sampingan. Loh, tapi kadang ada nih anak-anak yang masuk organisasi karena ngincer kakak kelas, cutting. Waduh, buat ngincer. Wah, Mbak ini asik nih anaknya, terus join organisasi ikut juga. Kadang ada kayak gitu. Bisa. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Bagaimana strategi Anda untuk membentuk mahasiswa yang terampil hard dan soft skill-nya? Mungkin dari Mas Iza bisa jawab. Strategi bukan dariku sih, maksudnya bagaimana membentuk himpunan ya, biar mengasah soft skill maupun hard skill-nya gitu ya? Iya, seperti itu. Kalau dari saya pasti mengembangkan tentang proker-proker apa sih yang dibutuhkan sama mahasiswa teknik kimia ini. Contohnya di angkatan saya, angkatan 2018. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa angkatan 18 ini untuk mengasah soft skill-nya? Kalau dulu ada mengenai pelatihan-pelatihan, terus seminar-seminar. Kalau sekarang ada webinar. Nah, di situ mungkin akan dibanyakin lagi mengenai pelatihan-pelatihannya seperti itu, webinar entah itu kewirausahaan, tentang entrepreneur, terus webinar tentang entah itu energi dan lain sebagainya, dan kompetisi. Jadi nanti kadang kan ada, kalau di Tekim ya, di Teknik Kimia UPN ini di materinya ada namanya gamification. Nah, di situ itu ada kompetisi-kompetisi yang bisa menunjang soft skill maupun hard skill-nya dari teman-teman mahasiswa Tekim maupun dari luar Tekim juga bisa ikut. Kayak gitu sih untuk strateginya. Lebih banyakin pemaksimalan di proker kayak gitu. Baik. Jadi udah jelaskan kenapa kok tadi seperti itu, maksimalin di prokernya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Mas Riza. Menarik apa nih? Karena pertanyaan kayak gini, apa sih kekurangan dan kelebihan kabinet dulu dan sekarang? Wah,
mantap IPR. Wow. Ini menarik. Saya nggak bisa bilang kabinet saya lebih baik daripada kabinet sebelumnya atau kekurangan dari kabinet sebelumnya, karena yang pasti tujuan kita masuk ke Himatek atau berkontribusi di Himatek baik di kabinet-kabinet sebelumnya atau di kabinet saya, tujuannya pasti untuk memaksimalkan lagi Himatek ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kalau saya bicara mengenai kekurangan atau kelebihan, itu subjektif banget sih. Karena menurut saya belum tentu itu juga benar menurut orang lain. Jadi kalau menurut saya tujuan utamanya kita bekerja di Himatek atau join di Himatek pasti tujuan untuk memaksimalkan lagi, menjadikan lebih baik lagi ke depannya agar Himatek ini bisa lebih baik ke depannya lagi sih. Jadi kalau masalah kelebihan kekurangan sih ya itu subjektif kalau dari aku. Baik, jadi dari Mas Irza bahwasannya apakah yang dulu lebih baik atau sekarang semuanya subjektif, karena tujuan di kabinet baru itu pasti untuk memperbaiki atau lebih baik daripada sebelumnya, tapi belum tentu yang sebelumnya itu lebih jelek atau lebih baik. Benar. Karena kan tujuannya kita di sini pasti buat Himatek lebih baik terus. Nah, kenapa tadi saya bilang Himatek ini organisasi yang dinamis? Karena pastilah kita membutuhkan pembaruan terus selayaknya sistem. Jadi kita harus melakukan pembaruan entah itu dari dalamnya atau dari luar. Kita harus perbarui terus, pembaruan terus harus dilakukan. Jadi kalau saya bilang kabinet saya ini lebih baik, kabinetmu itu cuma gini, itu ya tergantung subjektifnya masing-masing, kayak gitu sih. Oke, ini ada satu pertanyaan yang nggak tahu ya warga ini benar kelihatannya udah misalkan akan terjadi ya. Ini pertanyaan kayak gini. Misal Irza dirasa kurang memuaskan dan dikudeta massa. Bagaimana tanggapannya Mas Irza sendiri? Waduh. Ini agak eksplisit ya. Tadi balik lagi dari nyambung sama jawabannya sebelumnya. Ya tujuan saya di sini, tujuan saya pribadi pastilah ingin memajukan Himatek ini ya menjadikannya lebih baik lah. Dengan pembaruan-pembaruan yang akan terus kami maksimalkan lagi. Kalau dirasa kurang memuaskan dan apakah siap untuk dikudeta oleh massa, wah ini ibarat buah si malakama ini. Ibaratnya ini kayak film Warkop DKI maju kena mundur kena ini kalau saya jawab ini. Ya apa ini? Iya. Ya kalau saya sebagai pelayan ya, ibaratnya di sini saya sebagai pelayan publik, jadi ya itu resiko, menurut saya sih, itu resiko tentang kepuasan kepuasan masyarakat atau warga dari teknik kimia mengenai kinerja saya pribadi ataupun kami sebagai kabinet arah pembaruan, ya itu resiko, karena pasti ada yang namanya orang yang pro dan ada yang kontra. Nah di sini itulah tantangan kita bagaimana menjadikan itu bukan sebuah hambatan kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya, tapi menjadi tantangan buat kita kayak gitu. Jadi bukan siap nggak siap ya, itu resiko menurutku, resiko. Tapi ya nauzubillah sebisa mungkin saya akan memaksimalkan diri ketika diberi amanah, saya akan menjalankan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin sebagaimananya saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa dan kewajiban saya sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik kimia, kayak gitu sih. Oke, jadi itu jawaban dari Mas Irza mengenai kudeta ini. Warga-warga ini menarik kalau nanya-nanya ini, mengerikan juga kalau warga yang menarik. Jadi mungkin itu ya dari teman-teman dari Q&A yang udah masuk dari Himatek. Mungkin ada pesan terakhir nih dari Mas Irza buat teman-teman yang mungkin apalagi ada mahasiswa baru nih. Apa sih pentingnya dan mungkin
harus ikut bergabung di Himatek seperti itu? Pesanku terakhir ya, intinya jangan cepat berpuas diri sih. Dalam artian gini, ketika kita melakukan suatu hal ya, entah itu ya kita ambil contoh lah sebagai pengurus. Ketika kita sudah melakukan suatu proker, kemudian proker itu sudah selesai, nah jangan hanya puas karena proker itu sudah terlaksana. Dalam artian udah nih tanggung jawabku udah selesai. Misal nih dari teman-teman humas, dari iPod udah masuk minggu terakhir, udah selesai nih, wah udah bisa leha-leha. Jangan cepat berpuas diri, karena sejatinya kita sebagai manusia harus terus belajar lah, dan terus menumbuhkan rasa penasaran akan hal-hal baru. Jadi carilah hal-hal baru dan tantangan baru, dan challenge dirimu di hal baru tersebut. Jadi ketika kalian menghadapi suatu persoalan, suatu permasalahan, entah itu di perkuliahan ataupun kalian sebagai pengurus ataupun di kehidupan masing-masing, jangan menghindar dari permasalahan, tapi terjun ke permasalahan tersebut dan selesaikan, kemudian kalian evaluasi. Jangan cepat berpuas diri, intinya kayak gitu. Terus untuk teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di keluarga Himatek. Mungkin yang mendengarkan iPod di episode 2 ini, saya ucapkan selamat datang, dan saya tunggu kontribusinya nanti di Himatek. Dan organisasi menurut saya itu sangat penting untuk menunjang kalian dalam bersosial, kemudian dalam mengasah soft skill dan lain sebagainya lah. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan di organisasi seperti itu. Oke, jadi jangan cepat berpuas diri, jangan hindari masalah, terjun ke masalahnya, ikut menjadi solusinya. Jadi itu dari jawaban dari Mas Irza dan pesannya. Sebelumnya makasih buat Mas Irza yang udah menyediakan waktunya untuk ngobrol bareng kami, Nadia dan Laili di siap, sama-sama. Episode 2 ini. Semoga kuliahnya lancar dan Himatek menjadi seperti yang Mas Irza harapkan. Amin. Oke, itulah tadi podcast bersama Kahima kita yang pastinya menarik untuk disimak. Jangan lupa buat follow akun Instagram, YouTube, dan Spotify-nya Himatek ya, karena HiPod bakalan di-share di 3 platform tersebut. Baik, sampai di sini HiPod episode 2. Nantikan HiPod episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu. See you!